Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam hangat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan studi banding untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Perkenalkan, saya Aura Insani dan saya Zahra Luzna sebagai Master of Ceremony. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan penghormatan kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila Universitas Juanda Bapak Husein Marwah AP MSc. Yang kami hormati Ketua Kampung Toleransi Bandung Bapak Jahjia Kosim. Yang kami hormati Bapak Dayat Permana sebagai pemateri yang kami tunggu-tunggu kehadirannya. Dan yang kami banggakan seluruh jajaran panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya acara. Serta mahasiswa Universitas Juanda yang telah hadir pada pagi ini. Selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan kehadiran Bapak serta mahasiswa sekalian dalam acara yang sangat penting ini. Kehadiran kita semua adalah bukti nyata kepedulian kita untuk bersama-sama merajut kerukunan dan memperkuat sikap toleransi di tengah masyarakat kita yang menyibuk. Semoga silaturahmi kita pada hari ini membawa keberkahan dan manfaat yang besar. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. 1. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 2. Sambutan-sambutan. 3. Penyampaian materi oleh narasumber. 4. Kunjungan studi lapangan Kampung Toleransi. 5. Salam penutup. 6. Penyerahan sertifikat penghargaan. Sebelum mulai acara pada pagi ini, marilah kita bersama-sama untuk meneguhkan semangat kebangsaan dan persatuan kita. Hadirin, kami mohon berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Hadirin sekalian, pertama-tama untuk membuka acara ini secara resmi, marilah kita dengarkan sambutan pertama dari Bapak Jahjia Kosim sebagai Ketua Kampung Toleransi Bandung. Assalamualaikum
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Kepada yang terhormat Pak Dr. Hussein yang sudah berulang-ulang bertemu di tempat kami, kepada para pemimpin rombongan juga kepada yang terkasih rekan-rekan mahasiswa angkatan 2025 Universitas Juanda, Prodi Akuntansi dan Fakultas Ilmu Pangan Alam. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan melalui atau bagian akhir dari mata kuliah Pancasila sesuatu yang sangat penting bagi kita dan bagi Indonesia, yaitu berkaitan dengan toleransi. Saya akan menyampaikan sedikit saja ya, bahwa Kampung Toleransi ini didirikan tahun atau diresmikan, bukan didirikan ya, diresmikan tahun 2017 pada tanggal 20 Agustus, sehingga kurang lebih sampai sekarang udah 8 tahun ya. Itu yang saya sampaikan dulu di dalam sambutan ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dr. Hussein yang akan menyampaikan maksud dan kedatangannya untuk berkunjung ke Kampung Toleransi RW 04 Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung. Saya persilakan Pak Hussein. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita berkumpul di Kampung Toleransi Bandung ini untuk kesekian kalinya. Bapak-bapak sekalian, maksud kedatangan kami membawa anak-anak kami di sini tak lain dan tak bukan. Anak-anak kami ini ingin mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila yang mereka dapatkan di kelas, kemudian mereka aplikasikan di mana mereka berada, termasuk di Kampung Toleransi. Nah, mereka mencoba melihat walaupun dari internet, tapi ada bisikan juga dari kakak-kakak ketika mereka banyaknya bahwa Kampung Toleransi di Bandung ini mungkin yang paling terbaik. Ya, yang Pak bawa selama ini udah kurang lebih 5 tahun terakhir ini, Kampung Toleransi di Jamaica ini yang paling terbaik yang di sini. Walaupun banyak Kampung Toleransi di Bandung ini kurang lebih 6, tapi yang seingat Pak, Jamaica ini yang paling terbaik. Ya, tepuk tangan dulu ya, ini paling terbaik. UNIDA sudah menjalin kerjasama dengan Kampung Toleransi Jamaica ini yang tadi Pak sampaikan dari Matan, walaupun sebetulnya secara tertulis itu belum ada, tapi dalam aspek kegiatan hubungan ini terus berlangsung dari tahun ke tahun. Pak selalu membawa teman-teman mahasiswa ketika mendapatkan teori di kelas terus datang ke kampung ini gitu, untuk melihat dari dekat. Inilah miniatur Indonesia. Kalau Anda mau tahu, miniatur Indonesia ini di sini. Dari dulu mungkin di kampung-kampung lain mungkin terjadi gesekan, tapi di Kampung Toleransi Jamaica ini gak pernah terjadi. Nah, itu yang bisa dibayangkan pakai resep apa Pak Yahya dan teman-teman ini. Gak tahu resep apa yang mereka pakai sehingga kampung ini terus adem-adem ayam aja gitu. Orang boleh di daerah lain ada misalnya bom meletus di mana, tapi di sini mah gak pernah. Setiap ada kegiatan hari-hari besar keagamaan di kampung ini selalu bersatu padu. Mereka saling dukung mendukung. Ada Idul Fitri yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha datang merayakan sama-sama. Bahkan terlibat langsung. Begitupun sebaliknya. Yang Kristen ketika merayakan Natal dan Tahun Baru, yang Islam, yang Hindu, yang Buddha turut membantu. Nah, ini yang kita minta seperti itu. Kalau Anda mau jaga Indonesia nanti di kemudian hari, supaya prediksi Pak Prabowo itu meleset, maka kita harus
sama-sama menjunjung tinggi toleransi itu sama seperti di Jamaika ini gitu. Jadi jangan sampai miniatur Indonesia itu ada di Jamaika aja gitu. Tapi perlu kita kembangkan juga keluar ke daerah di mana kita tinggal. Harga menghargai itu penting. Gak bakalan ada Indonesia yang begitu besar ini kalau tidak didukung dengan perbedaan. Munculnya Indonesia ini karena ada perbedaan. Munculnya dunia ini karena memang ada perbedaan. Kalau Anda mau marah, yang selalu pas sampaikan di kelas, marah Tuhan gitu. Kenapa dia harus ciptakan ada Adam? Kenapa dia harus ciptakan ada Isa, ada Musa, ada Ibrahim atau Abraham? Kenapa? Anda marah aja Tuhan gitu. Jadi kita jangan mengklaim bahwa agama kita tertentu yang paling bagus, nggak bisa juga seperti itu. Karena semua agama yang kita akui hari ini itu memang diakui oleh Tuhan. Nah karena itu dengan teori yang sudah kita dapatkan di kelas, saya ingin membawa Anda ke sini untuk melihat dari dekat sejauh mana sih aplikasi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai toleransi itu di kampung Jamaika ini. Nah ini maksud kedatangan kami Pak Yahya dan teman-teman, agar supaya mahasiswa ini lebih lihat dari dekat, tinjau dari dekat, oh ternyata Jamaika ini adalah contoh utama kampung toleransi yang harus nantinya teman-teman aplikasikan. Gak bisa akan terwujud kalau Anda sendiri misalnya tidak memahami apa arti toleransi. Gak bakalan. Jadi dari individu masing-masing muncul ke keluarga kita, muncul ke kelompok, sampai pada tingkat yang paling makro, bangsa. Ini yang paling penting. Kalau ini Anda tidak bubuhkan dari sekarang, maka jangan berharap Indonesia itu akan tetap bersatu. Cepat atau lambat, kalau toleransi ini ditiadakan, maka Indonesia pun akan hancur. Nah ini yang kita takutkan. Nah karena itu Pak Yahya, saya bawa teman-teman ke sini, anak-anak saya ke sini untuk melihat miniatur Indonesia yang ada di Jamaika. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelum dilanjutkan acara, saya mengundang Pak Ustadz Agus Permana, silahkan untuk menempati tempat duduk. Ini sebagai sekretaris kampung toleransi sekaligus juga ketua DKM. Saya perkenalkan rekan-rekan pengurus yang ada pada pagi hari ini. Yang pertama, pembina kampung toleransi sekaligus sebagai ketua RW 04 Kelurahan Jamaika, Pak Ervan. Kemudian Pak Agus Permana ini sebagai sekretaris. Kemudian Pak Dayat Permana ini sama-sama Permana tapi bukan adik kakak. Ya, kalau orang Batak kan pasti adik kakak. Semarga ini bukan ya. Jadi hanya kebetulan namanya sama, Agus Permana, Dayat Permana. Dayat Permana ini mantan RW 3 periode. Tapi ini bukan dilengsarkan tapi melengsarkan, jadi tidak bersedia dipilih lagi. Kemudian ada Pak Wawan yang nanti akan menolong juga, salah satu pengurus kampung toleransi untuk nanti kita berkeliling. Ada Pak Asep. Kemudian ada Pak Asuy, mana Pak Asuy tadi? Ada di bawah ya. Kemudian ada Pak Yusman, ini Dr. Yusman. Dia bidangnya teologi. Kemudian ada tokoh dari pemuda Pak Dery ini yang bersama-sama dengan kita semua. Itu saya kira secara singkat. Ada yang lainnya tapi tidak bisa hadir. Memang kita kalau tiap pertemuan, karena masing-masing kita pengurus itu ada aktivitasnya, ada yang dagang, ada yang ngantor ya, jadi tidak selalu semuanya pada waktunya itu semua bisa hadir. Tapi karena Universitas Juanda sudah menghubungi sebulan sebelumnya, jadi kita bisa koordinasi dan hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan baik. Nah selanjutnya saya akan menyajikan, ini udah bisa belum? Ada ya? Oh ya. Oke, nanti kalau misalkan ini nggak sempat di PPT-nya nggak sempat dilihatkan semua, nanti bisa di-share melalui
ketua kelompoknya, sehingga nanti bahan ini bisa langsung disampaikan. Ya, secara umum memang kampung toleransi ini sesuai dengan Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila yang pertama. Jadi kita bukan berdasarkan satu agama tertentu, tapi menggunakan ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita tahu agama-agama yang diakui di Indonesia, kemudian juga salah satu yang itu adalah penghayatan ya, baru-baru ini diizinkan oleh pemerintah atau diresmikan, yaitu penghayatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan berbagai jenis nama ya. Kalau di Bandung mungkin atau di Bumi Parahyangan itu ada yang namanya Sunda Wiwitan ya. Tapi di tempat-tempat lain ada juga di Jawa Tengah dan segala macam. Cuman itu di bawah Departemen Pendidikan kalau ini Kemenak ya, kalau yang keagamaan ini. Nah, kampung toleransi ini memang waktu itu jadi kampung toleransi ini diresmikan bukan karena program. Jadi pada waktu 2017 itu lagi marak-maraknya intoleransi. Dan kemudian Wali Kota Bandung pada waktu itu masih Pak Ridwan Kamil memberikan atau membuat satu program atau rencana untuk membuat kampung toleransi satu kecamatan satu. Dan kita waktu itu terpilih menjadi kampung toleransi yang dideklarasikan pertama, yaitu jadi di Kota Bandung kampung toleransi yang pertama dideklarasikan adalah di tempat ini, RW 04 Kelurahan Jamika, Pak. Bukan Jamaika. Saya tapi mungkin sebagian mungkin melafalnya ya. Kalau Jamika, kalau Jamaika itu yang pakai itu rambutnya itu ya, yang reggae itu. Bob Marley ya. Jadi Jamika. Kalau orang Sunda gampang ya ngomongnya, karena mungkin lawalnya bukan dari Jawa Barat. Kemudian kita itu kalau ada yang menanya bagaimana memulainya, sebetulnya jauh sebelum kampung toleransi ini diresmikan itu sudah memang hidupnya toleransi seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya diprogramkan apa, hampir tidak ada program yang dilakukan kecuali mempertahankan apa yang sudah dikerjakan oleh pendahulu-pendahulu ya, tokoh-tokoh pemuda yang sebelumnya, yaitu juga ada macam-macam suku, ada macam-macam agama gitu ya. Dan kita tuh kayak mewarisi dan kemudian mempertahankan. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan memang untuk intensitasnya supaya lebih baik ya. Berbagai hal, juga ada hal-hal yang perlu diantisipasi, kita melakukan satu tindakan juga ya. Tetapi semua itu tentu dengan satu tujuan bahwa supaya semua itu terus berjalan dengan baik toleransinya. Nah, saya hanya menyampaikan secara singkat itu seperti itu. Nanti selanjutnya dipersilahkan adik-adik mahasiswa untuk menanyakan apa yang ingin diketahui dari kampung toleransi ini secara spesifik ya. Jadi kayak misalkan mudah-mudahan pertanyaannya tidak yang hanya sifatnya kronologis ya, tetapi yang sifatnya falsafah ya, atau yang sifatnya itu dasar-dasar yang kita bisa jadikan bekal untuk kita menjadi masyarakat di Indonesia ini. Nah, silakan nanti pertanyaan pertama, kedua dan seterusnya nanti akan ditolong akan dijawab oleh Pak Agus juga oleh Pak Dayat ya. Begitu saja, saya kira dipersilakan untuk kalau ada pertanyaan. Mungkin yang pertama 3 orang penanya dulu ya. Silakan, apa yang ingin diketahui dari kampung toleransi? Ada yang mau menanyakan enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama budaya, salam kebajikan. Yang tulang hormat kepada Ketua Toleransi, ya, serta pengurusnya.
Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing dari fakultas atau Universitas Juanda ya. Oke. Yang terhormat, yang saya banggakan adik-adik mahasiswa beserta yang KKN mungkin Pak ya. Oke. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah kita bisa kumpul di acara kegiatan acara toleransi ini. Atas nama seluruh RW 04 Perenjamika Gedung Kalong, saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa Universitas Juanda Bogor. Kami berharap kehadiran adik-adik mahasiswa dapat menjadi agen perubahan positif, sikap saling menghargai, tidak memaksakan keyakinan pribadi, serta tidak memandang rendah agama atau pandangan orang lain. Program-program yang akan dijalankan seperti ada kerukunan, kegiatan sosial bersama atau gotong royong di berbagai tempat ibadah. Mungkin nanti bisa keliling Pak ini. Diharapkan dapat semakin mempererat tali silaturahmi di antara warga khususnya di RW 04 ini. Kami berharap melalui interaksi langsung ini adik-adik dapat memperoleh pengalaman berharga, meraih manfaat pribadi dan memberikan kontribusi nyata yang bermanfaat bagi kemajuan RW 04 ini. Mungkin ada pertanyaan secara detail bisa komunikasikan langsung sama Pak Yahya. Di sini itu ada vihara 4, gereja 3 Pak ya. Gereja 4, masjid 2. Mungkin nanti kita bisa keliling-keliling secara detailnya di vihara itu ada apa, di gereja dan masjid itu seperti apa. Mungkin dari saya akhir kata, selamat menjalankan tugas KKN ya. KKN, semoga kegiatan ini berjalan lancar, sukses dan memberikan hasil yang optimal serta menjadi amal ibadah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya nanti tanya jawab bisa lebih lengkap ya, saya juga mengundang Pak Dr. Yusman untuk bisa minta tolong satu kursi bisa menempati di sini. Pak RW, jadi ini bukan KKN tapi ini studi lapangan dalam rangka mengaplikasikan teori yang mereka dapatkan, kemudian nyampe di kampung Jamika ini mereka mengejawantahkan. Jadi bukan KKN tapi studi lapangan untuk mengetahui lebih dekat sejauh mana kampung toleransi Jamika ini bisa menempatkan diri menjadi miniatur Indonesia yang paling kecil. Nah, ini yang kita maksudkan kedatangan kami di sini. Ya, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke tanya jawab, ada iklan dulu lewat. Kampung Toleransi menyediakan merchandise yang ada di meja itu. Ya, silahkan mengganti dengan, jadi tidak diberikan gratis, maaf, tapi bisa menggantinya dengan ongkos pembuatannya. Silakan nanti pada waktu yang berminat untuk kenang-kenangan gantungan kunci dan stiker. Kemudian yang berikutnya juga di bawah ini, ya, juga di sekitar sini ada, tapi khususnya di gedung ini di bawah itu ada makanan khusus Kota Bandung, bukan khas Kota Bandung, Mbak. Apa? Seblak. Jadi kalau bagi juga ada minuman ya, jadi kalau nanti kita sebelum keliling barangkali mau berbekal sesuatu dipersilakan, jadi bisa menghidupkan UMKM juga di daerah ini ya. Itu saja saya kira. Silakan, saya minta akan memberikan 3 kesempatan dulu penanya ya, 3 kesempatan yang bertanya, nanti akan dijawab oleh beberapa narasumber yang sesuai dengan kapasitasnya. Silahkan dengan berdiri, kemudian menyebutkan nama, selanjutnya memberikan pertanyaannya. Silahkan. Siapa dulu yang mau bertanya? Iya, silahkan. 1, 2, 3, udah 3 dulu ya. Oke, 1 dulu silahkan. Mungkin enak pakai ini yang ke depan aja, maaf ya. Ke depan aja nih. Maksudnya biar kedengaran.
bertanya Bapak, bagaimana warga sini itu menjaga komunikasi biar nggak salah paham, apalagi kan beda kepala itu beda pikiran ya. Gimana cara warga-warga sini tuh biar nggak terjadi kesalahpahaman, apalagi dalam acara besar gitu yang bersamaan. Itu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah. Izin bertanya Bapak, kan di kampung toleransi ini terdapat banyak perbedaan dan tentunya ada konflik ataupun ada tantangan. Nah, tantangan apa sih, tantangan terbesar apa yang pernah terjadi di kampung ini dan solusinya untuk agar bisa lanjut itu gimana? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Humayna. Saya perwakilan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Potensi. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Seperti yang udah kita ketahui, kampung ini tuh kan sudah berjalan dari 2017 ya, kurang lebih 8 tahun. Nah, lalu bagaimana cara kampung ini itu menanamkan nilai toleransi kepada anak-anak dan remaja? Karena kan mereka pasti bakal jadi penerus untuk kedepannya kan. Nah, jadi gimana menurut Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana supaya tidak terjadi konflik? Saya nanti akan mempersilahkan Pak Dayat Permana akan menjawab. Kemudian yang kedua, itu ada permasalahan atau ada tantangan untuk di kampung toleransi itu bagaimana mengatasinya atau bagaimana mencegahnya, nanti akan dijawab oleh Pak Agus Permana. Yang terakhir saya generasi untuk bagaimana menurunkan ke generasi itu nanti Pak Dr. Wisman yang akan menjawab. Ya, silakan mulai dari Pak Dayat. Terima kasih Pak Ketua. Singkat saja lah ya, karena yang intinya nanti adik-adik ke lapangan, yang lebih utama ke lapangan. Berkaitan untuk mencegah konflik ya, konflik di kampung toleransi. Pengurus kampung toleransi bekerja sama dengan pembina Pak RW itu selalu mengadakan silaturahmi. Ya, selalu mengadakan silaturahmi. Jadi di kita itu tidak melihat dari unsur agama, suku, ras atau golongan, tidak. Jadi silaturahmi ya silaturahmi semua gitu. Nah, jadi konflik itu tidak akan terjadi kalau komunikasi jalan. Ya, konflik itu tidak akan terjadi kalau komunikasi jalan. Makanya kami berusaha, berupaya itu untuk sering silaturahmi. Satu dengan tokoh-tokoh agama, dengan tokoh-tokoh pimpinan agama, para pemuda. Itu dalam kegiatan sederhana, kegiatan itu misalkan dengan kerja bakti. Terima kasih. Itu bisa dengan kerja bakti, bisa dengan botra Pak Husen. Nah, itu salah satu upaya kita untuk mencegah terjadinya konflik. Atau melaksanakan kegiatan event, misalkan jalan sehat bersama. Masyarakat di sini jalan sehat bersama, jadi semua kumpul. Nah, di sanalah nanti akan ada interaksi, ada komunikasi, satu sama lain saling membantu. Terus yang kedua, dari SDM juga itu sangat pengaruh. Di kampung toleransi ini ya 04 ini, berdasarkan data statistik, nanti silakan adik-adik bisa melihat di kantor RW ya, Pak RW ada ya. Data statistik itu akan pengaruh dari segi daya pikirnya akan pengaruh. Ya, itu saja barangkali Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang
Jadi yang kedua itu maksudnya memang pendidikan gitu ya, pendidikan itu menolong. Tadi yang kedua saya hanya menegaskan aja. Selanjutnya silakan Pak Agus Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Hampir sama sebetulnya pertanyaan yang ada yang kedua ketiga itu, cuma cara penanganan kita bukan konflik toleransi di sini. Kami menyadari bahwa tantangan itu pasti selalu ada. Jangankan yang dinamakan toleransi, di rumah pun tantangan itu ada. Tapi kami, karena kami sudah berkoordinasi dengan para ketua lembaga agama yang lain, itu kan mulainya harus dari atas dulu. Memberikan contoh kepada jamaahnya agar senantiasa kita menghindari konflik walaupun secara individual atau secara agama itu benar, tapi tidak usah dikatakan kalau akan membentuk suatu pertentangan. Yang kedua yang kami awasi itu faktor dari luar yang akan merasa tidak senang apabila satu daerah itu toleransinya tinggi. Maka kami selalu di masjid kami mengawasi orang-orang yang baru yang memang dia jarang tapi aktivitasnya lebih. Ada yang minta pada kami untuk mengadakan ceramah secara individual dengan grupnya di masjid kami, maka kami tolak. Bukan masalah agama atau ajarannya yang tidak benar, tapi situasi kami di kampung toleransi ini tidak menerima hal yang sporadis seperti itu. Harus diketahui oleh RW, oleh RT, oleh pemuka agama yang lainnya. Tapi yang paling penting itu pernah terjadi di kami juga, dari orang luar yang ingin mengacaukan kampung toleransi yang datang ke gereja Pak Yusman. Dia marah-marah di sana atas nama masjid kami. Padahal saya cek itu bukan jamaah kami, dia itu hanya datang sporadis dan datang itu. Oh berarti pelajaran bagi kami dari luar itu banyak yang memang kurang senang melihat toleransi. Pasti orang yang tidak toleransi tidak senang melihat satu daerah agamanya yang lain berdampingan, beribadah masing-masing, tidak ada larangan, tidak ada kata-kata yang menyakitkan yang lain. Itu hal yang, tapi yang penting dari luar, baik dari muslim non muslim semuanya, saudara kami itu harus saling mengawasi dari luar. Adalah beberapa yang suka datang, ya. Kalau kami anggap wajar ya wajar. Dan kami juga memberikan pendidikan kepada murid-murid kami sedini mungkin tentang toleransi yang benar itu bagaimana dari kecil, dari iko yang apa, yang bergaul dengan yang berbeda agama di kecil harus dididik seperti itu, tidak harus di kotak-kotak. Kan ada kalau anda kecil ini harus main sama ini harus sama ini, lama-lama dia akan tidak ada toleransi. Tapi kalau berbaur dari kecil sampai besar itu akan tumbuh toleransi dengan sendirinya. Nanti kalau pelajar guru yang berikan ajaran yang memang di sekolah juga belajar tentang toleransi, maka akan tumbuh dari kecil untuk toleransi dalam beragama. Ya tentu saja di samping toleransi seperti ini juga, ini kan panganan halal ya. Bikin Pak Ketua ya, Pak RW. Nanti kedepannya itu memang toleransi dalam makanan pun harus ada. Kan sini namanya heterogen ini kan banyak yang halal dan tidak halal ya Pak ya. Islam tidak halal, tidak harus lemang-lemang nanti mah. Nah ini halal, ini tidak, bukan, tidak harus lemang-lemang. Karena meningkat kita toleransi dalam hal pangan itu sangat krusial juga. Dan dalam hal pangan bisa orang kita toleransi dalam beragama. Untuk sementara kami cukupkan, mohon maaf atas kekurangannya. Bila topik ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga mungkin pertanyaan kalau disingkatnya bagaimana mewariskan nilai-nilai toleransi kepada
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan toleransi kepada generasi muda ya, generasi muda. Ya, jadi di kampung toleransi kami setiap ada kegiatan ya seperti 17 Agustus gitu, kita melibatkan tokoh-tokoh pemuda, melibatkan pemuda ya untuk aktif di dalamnya. Dan di situ apapun agamanya, dimanapun ibadahnya itu tidak dipersoalkan, semuanya dilibatkan, ya itu. Nah terus untuk masalah bagaimana supaya anak-anak muda ini memiliki toleransi, ya itu karena tadi sudah dipaparkan bahwa di kampung toleransi kita ini ada 4 gereja, masjidnya 2, wiharanya 4, ya. Walaupun kita tahu bahwa penduduk kita sebagian besar adalah umat Muslim, ya. Tapi dengan adanya hanya 2 masjid diapit oleh 4 vihara, 4 gereja, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena ya salah di kampung kita ya sejak dini anak-anak itu tidak diajarkan untuk adanya kebencian, ya. Karena yang namanya agama itu adalah hak pribadi masing-masing, ya. Di mana kita dilahirkan, jenis kelamin kita apa, orang tua kita siapa, keluarga negara kita di mana, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan yang tidak bisa diganggu-ganggu. Jadi maka dari itu sangat penting ya diterapkan di kampung toleransi kami ini. Sejak kecil kita tidak boleh membeda-bedakan, oh agama si anu itu. Kami hanya bersahabat dengan agama itu, enggak. Kita bersahabat dengan semua. Ya. Jadi di sini warung-warung pun banyak ya, ada yang mirip Muslim, ada yang mirip keturunan China ya. Walaupun itu tetap ya ya dari bentuk warungnya atau beda-beda, tapi kita tidak ada perbedaan di dalam. Oh ini sih hanya dibeli oleh yang umat yang Kristen saja atau yang wihara saja, enggak, bebas ya. Karena di sini kami tidak membeda-bedakan. Ya jadi sampai sekarang pun pemuda-pemuda kita tidak pernah ada konflik ya Pak Yahya ya Pak RW ya. Pada ya tidak ada pernah konflik karena kami merapat kebersamaan ya, tidak melihat keturunan, tidak melihat asal usul dari mana. Ya apalagi di kita ini sudah multi culture. Ya, sudah banyak pendatang dan sebagainya. Jadi yang paling penting tadi pertanyaannya adalah sedini mungkin kita tidak boleh menerapkan kepada anak-anak kita mulai dari kecil. Ya jangan sampai menerapkan sisi perbedaan, tetapi sisi kekuatannya. Kenapa? Dengan perbedaan-perbedaan tersebut kita bisa melihat betapa hebatnya Tuhan kita, betapa agungnya Tuhan kita, sehingga Tuhan bisa membuat manusia itu berbeda-beda, tidak hanya satu jenis gitu kan. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya sedini mungkin anak-anak kecil dari kecil tidak boleh melihat perbedaan, terutama dari sisi agama, ya, tapi atau dari keturunan atau dari suku, tetapi kita bersama, ya, kita ada warga negara Indonesia yang memiliki Pancasila, memiliki toleransi yang tinggi. Demikian mungkin. Terima kasih. Iya, kami sempat kedatangan dari dosen-dosennya bukan mahasiswa dari UIN, ya, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Ya. Mereka juga sama untuk Kota Bandung ini mereka saya anggap sebagai universitas yang terdepan untuk menggaulkan toleransi di Kota Bandung ini. Ya. Kemudian juga kami juga pernah mendapat kunjungan atau observasi di kampung toleransi itu dari dosen IPDN. Ya. Jadi dosen IPDN terakhir itu bertemu dengan para pengurus. Salah satu pertanyaan mereka adalah apakah menurut bapak-bapak atau pengurus kampung toleransi itu diperlukan mata kuliah atau pelajaran kalau di sekolah berkaitan dengan khusus toleransi. Jadi bukan Pancasila tetapi secara khusus toleransi. Dan pada waktu itu kami sebagai pengurus sama bersepakat bahwa ya kalau memungkinkan itu menjadi satu mata pelajaran atau mata kuliah di universitas. Itu yang kalau kami juga pernah dapat kunjungan mahasiswa tugas akhir dari, saya agak lupa universitasnya, tapi UIN juga, tapi dari Aceh. Jadi dari Aceh jauh-jauh sampai sendiri kaget juga ya dari Aceh. Kok bisa tahu ya dari media ya.
dari media dan kemudian dia tugas akhir di sini dan sekarang sudah selesai. Ada juga yang jurusan dakwah dari UPI juga sudah selesai. Ya. Ada juga kita dari Unpad, dari Unjani, ya, Universitas Jenderal Ahmad Yani, juga dari ITB, kita juga pernah dapat kunjungan. Kita juga pernah dapat kunjungan beberapa kali program mahasiswa merdeka dari daerah-daerah di luar Pulau Jawa, dari Papua sampai Aceh. Ya. Jadi waktu itu ada mahasiswa-mahasiswa yang kesini. Memang rata-rata kalau teman-teman yang mahasiswa yang waktu itu dari daerah yang homogen, memang mereka agak aneh, kok aneh ya bisa begini gitu ya. Tapi ini jadi kalau aneh tapi nyata gitu. Jadi itu nanti kita bisa lihat karena teori itu saya kira bisa tinggal dibaca ya, tetapi kenyataan itu lebih penting karena kita lihat langsung faktanya. Oke, selanjutnya dipersilakan untuk 3 pertanyaan berikutnya. Ya, 1. Ada lagi nggak? Yang laki? Yang perempuan ada lagi? Kayaknya 2. Siapa lagi? Satu lagi. Ada lagi nggak? Cukup 2 aja Pak. Jadi nanti di lapangan aja biar. Oke. Silahkan yang pertama dulu sebutkan nama, kemudian apa pertanyaannya, kemudian nanti langsung disambung dengan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Alfarabi Halid, biasa dipanggil Desta. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Izin bertanya Bapak, saya ingin menanyakan terkait masalah sosial. Ya, masalah sosial terkhususnya dalam lingkup spiritual atau agama, yaitu di mana Indonesia kan itu tuh memiliki keberagaman agama seperti itu. Saya tidak ingin menyebutkan salah satu nama agamanya, tapi saya lebih ke secara general, secara umum, yaitu pasti kalau misalkan di Indonesia tuh ada salah satu agama yang menjadi mayoritas, di mana agama yang menjadi mayoritas itu memiliki sikap yang agak memiliki yang lebih gitu. Jadi ibaratkan dia tuh menjadi pengen memiliki akses yang lebih seperti itu, jadi pengen menguasai semua wilayah seperti itu. Jadi ketika ada agama yang non mayoritas itu tuh ingin berbaur dengan si agama mayoritas itu tuh dimusuhkan gitu, dijauhkan gitu. Contohnya ingin membangun sebuah peribadatan, tapi ketika si agama non mayoritas itu tuh di kawasan agama mayoritas itu tuh tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, itu salah satu masalah sosialnya. Nah, pertanyaannya, di kampung toleransi ini tuh yang menjadi dasar toleransi itu sendiri itu apa sih seperti itu? Dan bisa rukun seperti itu. Jadi si kampung toleransi ini tuh bukan hanya menjadi legalitas, tetapi menjadi identitas seperti itu. Jadi ada hubungan kesinambungan antara agama mayoritas dan agama non mayoritas seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, inti aja jangan muter-muter. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Naila Fitri Hafiza dari Fakultas Ilmu Pangan Halal, program studi teknologi pangan. Izin bertanya, sikap toleransi di kampung toleransi ini apakah berarti menerima semua perbedaan tanpa batas, atau ada garis moral atau batasan yang tidak bisa dilewati? Jika ada, apa saja batasan yang tidak bisa dilewati? Terima kasih. Oke, yang pertanyaan yang
pertama dulu ya. Nanti saya minta kembali Pak Agus Permana yang akan menjawab masalah soal ya katakanlah jadi ada satu agama tertentu merasakan keberatan kalau agama yang lain ada di daerah yang sama gitu. Maksudnya bagaimana itu menyikapinya atau bagaimana mungkin kita memikirkannya sebaiknya untuk Indonesia ke depan ya. Saya mungkin mempersilahkan Pak Agus. Terima kasih. Jika pertanyaan dari adik-adik yang tadi itu sebenarnya simpel saja, karena kampung toleransi itu tidak kampung toleransi yang kebablasan. Maksudnya harus masyarakat kalau memang di sini boleh mendirikan tempat ibadah apapun, tapi tentu saja kita mengacu pada aturan-aturan pemerintah yang diberlakukan. Tidak semata-mata masjid berpuasa ya, Muslim buat masjid seenaknya, tidak juga. Tapi kan kita ada aturannya untuk membuat tempat ibadah itu persyaratannya apa itu yang harus dipenuhi. Jadi kita kalau sudah dipenuhi ya kita sosialisasi ya sudah. Kalau semua sudah dipenuhi, dia tidak ngelimet harus musyawarah banyak, sudah ada mekanismenya, pemerintah sudah menentukan seperti itu. Hal-hal yang seperti itu tidak perlu bukan bidang toleransinya, tapi itu adalah aturan yang harus dilalui. Dan juga kami pernah melalui dengan Pak PMW waktu itu ada rehab kelenteng yang saudara yang akan disinggahi, itu kan polemiknya banyak masyarakat. Tapi setelah kita ke aturan dan memberikan sedikit memberikan keterangan yang jelas, sehingga alhamdulillah kita saling bantu dengan berdirinya ya saudara yang dulunya kumuh sekarang bagus ya. Malahan yang jadi ribut itu dari luar, bukan dari kita, yang tidak ada sangkut pautnya dengan keberadaan pihara itu sendiri. Jadi kita ya untuk itu sekali lagi kami mengikuti apa aturan pemerintah yang dilakukan untuk mendirikan sebuah tempat ibadah. Terima kasih. Mungkin ini Asu ini dari tokoh dari agama Buddha ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin sedikit cerita Pak mengenai kita di Kampung Toleransi ini, kalau ada perayaan-perayaan di mana cerita itu aja silakan. Selamat pagi adik-adik, namo swastiastu, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk semua. Kami dari seksi agama Buddha dari Kampung Toleransi ya. Jadi sukanya di sini di Gang Luna 4 ini, kalau bila mana ada yang meninggal, pengalaman kami di sini di masjid ya, di halo-halo atau gimana, itu non muslim pada datang, istilahnya ke rumahnya atau ngelayat ya, orang non muslim pada datang. Kalau kita jajab ada waktu silakan mau jajab. Kalau katakannya orang Chinese itu sangseng, jajab itu sangseng ya. Jadi bila mana ada kesempatan, ada waktu, mereka juga pada pergi jalan kaki. Ada yang pakai motor dari non muslim maupun orang muslimnya. Jadi nggak dibeda-bedain, kamu harus pakai mobil gimana, enggak. Kita ke Sinaraga ikut jalan kaki ke sana. Biarpun misalnya kalau udah tua mungkin pakai motor. Dan lagi di sini agamanya bermacam-macam. Saya kemarin pengalaman kini ketua RW sama pengusaha-pengusaha itu sesepuh, kita jaga di gereja kok aman kan, yang ibadah juga tenang ya. Di sini dari Pak Yaya, dari Pak Kasih, Pak Yusman, dari Pak Yusman kita jaga ya. Jadi untuk apa ketentraman kita yang ibadah gitu. Nah nanti ini Imlek, nah dari luar Imlek kita muter lagi ada Wihara 4. Nah sesudah itu kan Lebaran, sholat Id kan, pagi-pagi kita udah datang, nunggu di masjid bagi 2, Al-Asr sama Al-Amin. Pengalaman ya, jadi nikmatlah di sini mah, tidak membeda-bedakan gitu. Dan lagi kalau dari umat Kristiani ada doa ibu di rumah-rumah ya persekutuan,
dipersilakan, asal lapor sama RT setempat. Tidak ada yang mau goyang-goyang gini-gini, nggak ada. Asal lapor ke RT, jadi diketuai RT. Ya kita kira-kira berapa orang, misalnya ada 10 orang, ya masukinlah 20 orang. Jadi kita kan kelebihannya kan nggak tahu mereka datang, kaum bapak kami ibu persekutuan dari rumah gitu. Banyak kan di sini gitu. Pengalaman saya sebelah saya orang Kristiani Pak Yaya, kita ada perlu mau keluar, ternyata motor ada 15-nya, orang nggak kenal, lalu lalang, ya kita curiganya takut ambil motor kan, jadi motor. Kalau udah ibadah dari rumah keluar, aduh motornya hilang. Saya juga ikut kecewa, malah deket Pak Ustadz Agus Permana ini di belakangnya, kita di depannya gitu. Nikmat aja gitu pengalaman kami di sini gitu. Ya, jadi semua juga sama, tidak membedakan ras dan agama. Yang nikmat ini di sini ya di Allah di masjid, maupun orang non muslim juga ada di Pak RW kemarin juga pergi kan ke yayasannya, melayang ke yayasan, ke rumah duka, kita ikutan di sana. Jadi kita saling menunjang ya, jadi satu tujuan dan kebersamaan karena kita cinta daerah juga semua. Begitu dari pengalaman saya. Salam ya, hormat, rayu. Maaf, yang pertanyaan kedua tadi bisa tolong diulang lagi pertanyaan kedua. Oh, toleransi yang ya. Tentu toleransi di sini kalau yang kami praktekkan itu enggak macam toleransi tanpa batas. Kalau toleransi tanpa batas itu bukan toleransi, memang kebablasan. Jadi diantaranya ada yang menganggap bahwa toleransi itu nanti waktu ibadah Kristen semua agama ikut ibadah Kristen. Waktu kemudian ibadah rekan-rekan yang Muslim kemudian semua ikut gitu ke masjid. Enggak begitu ya. Jadi kalau bahasanya, kalau istilah akidah ya, kita masing-masing ada akidahnya, tentu tidak melewati itu ya. Kalau seperti tadi ada hari-hari raya, maksudnya teman-teman yang non Kristen itu hadir, itu bukan berarti ikut masuk beribadah, tidak ya, tetapi di depan ikut memberikan selamat ya, menjaga keamanan, karena apalagi daerah sini kan daerah jalannya kecil gitu ya, kecuali yang di Pagarsi itu ada polisi, tetapi tetap teman-teman di daerah ini ikut mensupport, menunjang dengan cara hadir bersama-sama di situ. Jadi seperti itu. Nah kalau yang utama itu memang supaya tidak kebablasan, kan kita juga nggak bisa begini ya. Oh ini di sana ada hari raya apa gitu, ya udah saya ikut aja gitu, nggak bisa begitu. Nah yang tadi yang pertanyaan yang pertama tadi itu adalah komunikasi. Kalau kita kurang, ini perayaan ini apa sih maksudnya, tidak tidak curiga atau gimana, bertanya saja. Nah terus jadi kita punya pemahaman, jadi punya ilmu yang baru, oh gitu ya itu maksudnya gitu. Jadi kita menghargainya tuh ada isinya gitu, menghargai perayaan tertentu di agama tertentu. Kemudian kalau misalkan ada tambahan gini, kalau ada konflik, misalkan takut kalau misalkan ada perayaan agama yang berdekatan, misalnya hari Minggu, hari ibadah orang Kristen, pas hari Minggu itu hari Idul Adha, ya. Jadi kan itu berdekatan, nanti kita lihat di situ. Jadi yang dari rekan-rekan dari Muslim ini bilang, misalkan, nah ini seperti dari Al-Amin, ini berdekatan dengan gereja Pentakosta, ya kita karena kena rumah ini ya tinggal Pak Ustaznya bilang, Pak Yaya punten itu di gereja pada jam segini mohon sound systemnya jangan terlalu keras gitu ya. Dan kemudian ya sudah, kita tinggal pakai WA, dan kemudian teman-teman di sana oke, siap, dan kemudian lewatlah hari raya Idul Adha itu, dan semua bisa berjalan dengan baik. Itu salah satu mencegah. Oke, saya kira karena kita perlu waktu juga untuk berkeliling, cuman ini setelah ini nanti kita kumpul lagi Pak di sini ya, supaya kita bisa istilahnya datang bisa disambut, waktu pulang bisa didadahin. Sehingga nanti kita bisa punya manfaat. Sekali lagi semoga apa yang sudah didengar, kemudian nanti apa yang dilihat
bermanfaat bagi kita pribadi, bagi keluarga, dan khususnya kalau secara luas bagi Indonesia. Dan mungkin tahun-tahun ke depan mudah-mudahan Bogor mulai ada kampung toleransi. Ya. Jadi bukan hanya Bandung, nanti Bogor juga ada. Ya, itu saja. Silahkan sekarang sebelum ini silahkan Kak. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas paparan yang sangat berharga, mendalam dan praktis. Materi tersebut telah membuka wawasan kita tentang pentingnya toleransi yang aktif dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suasana globalisasi yang makin menghubungkan kita, keberagaman menjadi karakteristik yang tak terhindarkan. Semoga acara hari ini memberikan kesempatan untuk mempelajari keunikan setiap individu, budaya, dan agama, serta menggali kekuatan dalam perbedaan tersebut. Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Semoga acara studi banding ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, selanjutnya akan dilakukan penyerahan sertifikat, plakat, dan cenderamata yang diberikan langsung oleh Bapak Husein, Ketua Pelaksana, dan Haris. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, sebelum itu akan ada penyerahan sertifikat dari Kampung Toleransi kepada Universitas Juanda. Dari perwakilan akuntansi, kemudian perwakilan perwakilan akuntansi dan perwakilan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan. Matin.